Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallim taslima amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Amir Rifki Al-Habibi. Saya dari Pondok Pesantren Jamsu Isul Islami Mumayyu. Di sini saya akan bercerita tentang suatu hal yang mungkin akan bisa menjadi bekal Anda di kehidupan Anda, yaitu menenun kembali kain iman yang terkoyak. Kita hidup di zaman di mana jarak antar benua bisa ditempuh dalam hitungan jam, di mana pesan suara bisa terkirim dalam hitungan detik. Namun anehnya, jarak antara hati kita dengan ketenangan justru semakin jauh. Ribuan tahun cahaya rasanya. Kita adalah generasi yang paling terkoneksi secara digital, tapi mungkin menjadi generasi yang paling merasa kesepian secara spiritual. Setiap pagi kita menyeduh kopi, menyalakan mesin kendaraan motor atau mobil, dan terjun ke dalam rimba kompetisi. Kita diajarkan untuk menjadi sesuatu. Kita dipaksa untuk terus mendaki tanpa pernah diberitahu kapan kita boleh berhenti untuk sekedar melihat pemandangan. Kita mengumpulkan harta seolah-olah kita akan hidup 1000 tahun lagi, dan kita mengabaikan akhirat seolah-olah kita tidak akan mati besok pagi. Pernahkah kamu merasa di tengah keramaian pasar atau di tengah tawa-tawa teman, tiba-tiba ada sebuah kehampaan yang menyelinap, sebuah lubang di dalam dada yang tidak bisa ditutup oleh saldo bank, tidak bisa diisi oleh makanan enak, dan tidak bisa dihibur oleh hiburan dunia? Itulah cerita fitrah, itulah sinyal dari roh kita yang sedang kelaparan karena kita terus memberinya makanan sampah berupa kesenangan fana, sementara ia merindukan makanan bergizi, yaitu berupa cahaya Tuhan. Seringkali kita baru mengingat Allah saat tubuh kita sudah menyentuh lantai, saat rencana-rencana besar kita berantakan, saat orang yang kita cintai pergi, atau saat penyakit menyapa tanpa permisi. Kita sering menganggap musibah sebagai hukuman, padahal dalam kacamata iman, musibah seringkali adalah surat cinta yang dibungkus dengan duka. Allah rindu mendengar rintihanmu. Mungkin selama ini kamu itu terlalu sibuk dengan duniamu hingga lupa bersujud dengan khusyuk. Maka Allah patahkan hatimu agar cahayanya bisa masuk melalui retakan-retakan itu. Ada sebuah keindahan yang luar biasa saat seorang hamba berkata dengan suara bergetar di sepertiga malam, "Ya Allah, aku tidak punya siapa-siapa lagi selain Engkau." Di titik itulah kemerdekaan sejati dimulai. Kemerdekaan dari penghambaan kepada manusia, kemerdekaan dari ketakutan akan masa depan, dan kemerdekaan dari rasa sedih akan masa lalu. Karena saat kamu merasa sudah memiliki Allah, kamu tidak akan merasa kehilangan apapun. Kamu sebenarnya tidak memiliki apa-apa meski seluruh dunia ada di genggamanmu. Mari kita bicara jujur tentang sholat kita. Selama ini apakah sholat bagi kita adalah sebuah beban yang harus segera digugurkan, atau sebuah kebutuhan yang kita nantikan? Kita seringkali berdiri di atas jadah dengan tubuh menghadap kiblat, tapi pikiran kita itu masih di pasar, masih di kantor, atau di media sosial. Sholat harusnya menjadi mi'raj ya orang beriman. Ia adalah waktu di mana kita keluar sebentar dari piruk-piruknya dunia untuk melapor kepada Sang Pencipta alam semesta. Bayangkan sang pemilik galaksi mengundangmu untuk berbicara langsung dengannya 5 kali sehari tanpa perantara, tanpa birokrasi. Namun betapa serinya kita justru merasa terbebani oleh undangan VIP tersebut. Jika hidupmu terasa berantakan, coba perbaiki sholatmu, karena sholat adalah jangkar. Tanpa jangkar yang kuat, perahu kehidupanmu akan terombang-ambing dan diterjang badai emosi dan ego. Saat kita berkata Allahu Akbar, kita sedang mendeklarasikan bahwa Allah Maha Besar dan segala maha kita, utang kita, patah hati kita, ketakutan kita seketika menjadi kecil, sangat kecil. Salah satu beban terberat yang membuat manusia modern merasa sesak adalah keinginan untuk selalu terlihat sempurna di mata manusia. Kita membangun citra, kita memakai topeng, kita memaksakan diri, membeli barang yang tidak kita butuhkan hanya untuk mengesankan orang-orang yang bahkan tidak kita sukai.
Islam datang untuk membebaskan kita dari penjara ini. Dalam Islam, standar kemuliaan bukanlah seberapa mahal pakaianmu, melainkan seberapa bersih hatimu. In akramun indallah attaqum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bayangkan betapa tenangnya hidupmu jika kita hanya peduli pada apa kata Allah. Saat Allah ridho, maka seluruh dunia akan terasa lapang bagi kita. Namun saat Allah murka, maka istana megah sekalipun akan terasa sesak seperti penjara. Kita perlu belajar untuk berhenti mencari validasi dengan sesama hamba yang sama-sama lemah, yang sama-sama alam menjadi tanah. Fokuslah pada sang pemilik kehidupan, maka dia akan menggerakkan hati manusia untuk mencintaimu dengan cara yang terhormat. Waktu terus berjalan dan ia tidak pernah menoleh ke belakang. Setiap helai rambut putih yang tumbuh, setiap kerutan di wajah adalah pengingat bahwa masa kontrak kita di dunia ini sedang menuju titik-titik akhir. Kita semua sedang mengantri di pintu yang sama, yaitu kematian. Namun bagi seorang muslim, kematian bukanlah akhir, ia hanyalah sebuah pintu transisi dunia. Dunia ini hanyalah tempat kita menanam dan akhirat adalah tempat kita memanen. Tidak ada kelelahan yang sia-sia jika diniatkan karenanya. Setiap peluh ayah yang mencari nafkah halal, setiap air mata ibu yang mendoakan anaknya, setiap kesabaran kita saat dihina, semuanya dicatat oleh tinta yang tidak akan pernah kering. Mari kita habiskan sisa waktu kita dengan lebih bermakna. Mulailah dengan memaafkan diri sendiri, lalu maafkanlah orang lain, bersihkanlah hati dari sisa-sisa kebencian dan hasad. Isilah hari-hari dengan zikir yang basah di bibir dan rasa syukur yang tulus di hati. Pada akhirnya perjalanan terjauh manusia itu bukanlah mendaki puncak Everest atau terbang ke bulan. Perjalanan terjauh adalah perjalanan pulang menuju jati diri sebagai hamba Allah. Jika hari ini kamu merasa lelah, merasa kotor, atau merasa sudah terlalu jauh atau tersesat, ingatlah satu hal, Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Dia hanya menunggumu untuk berbalik arah. Berlarilah menujunya, maka dia akan menyambutmu dengan ampunan yang luasnya melebihi langit dan bumi. Pulanglah, sejadahmu sudah lama merindukan basah air matamu. Tuhanmu sudah lama menantikan kembali sang hamba yang hilang. Dan di dalam pelukan rahmatnya, kamu akan menemukan apa yang selama ini kamu cari di seluruh penjuru dunia, yaitu ketenangan sejati. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Cerita ini semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.